Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ita Rosita, CGP Angkatan 11 Kota Banjar untuk merefleksikan modul 1.1. Dalam modul 1.1 terdapat tujuan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang akan dihubungkan dengan peran pendidikan dalam Islam. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya, yaitu tentu kemerdekaan dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru maupun mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun seorang anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, jadi ketika kita ingin hasil yang baik, maka benihnya juga kita harus persiapkan benih yang baik. Yang bagaimana yang benih yang baik itu? Nah, di dalam keluarga, di dalam Islam, untuk menyiapkan para pendidik untuk menyiapkan anak yang baik itu adalah pertama yaitu di rumah. Kenapa di rumah? Karena lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama, sebagaimana di dalam hadis, kalau tidak salah, al-ummu madrasatul ula wal abu muriduha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Nah, di sini ibu adalah sekolah pertama bagi keluarga, yaitu bagi keluarganya. Artinya jika kita sebagai ibu menyiapkan anak-anak kita dengan ilmu dan budi pekerti, tentunya budi pekerti yang baik, maka kita telah menyiapkan generasi yang berakhlak mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara pun menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti.
yaitu pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan intuisi pendidikan lainnya. Jadi, alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntutan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara seorang kakak dengan seorang adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, yaitu penuntun dan pemberi teladan, menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter yang baik bagi anak-anaknya. Jadi, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih dengan mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, hingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Intinya yaitu pendidikan di dalam keluarga itu sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik. Jika orang tuanya mendidik dengan baik dan membiasakan sejak dia lahir, atau ke dalam Islam ada pendidikan anak usia dini sejak dalam kandungan. Nah, ketika dalam kandungan berumur 4 bulan, 7 bulan, itu anak dipersiapkan supaya dia mengenal Al-Quran, mengenal keagamaan, supaya nanti setelah dia lahir, dia terbiasa mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena memang dalam psikologi dikatakan bahwa yang pertama kali berfungsi pada bayi itu adalah telinganya. Jadi pendidikan anak usia dini itu sejak dalam kandungan, sejak ibunya mengandung bayi tersebut. Jika ketika dalam kandungan anak dididik dengan baik, ibunya berperilaku baik, otomatis anaknya pun akan berperilaku baik. Nah, demikian refleksi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.